kepemimpinan itu konsepnya sudah jelas. Dalam Islam dan Rasulullah SAW juga sudah mencontohkan dengan 4 sifat utama: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Tabligh itu istilahnya transparan kalau bahasa modern kita. Jadi menyampaikan dengan komunikatif dan lain sebagainya. Nah, fatonah itu memerlukan kecerdasan, kreativitas, dan komitmen. Menurut saya sih sebenarnya bagaimana agar masing-masing diri kita merasa bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan pada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu prinsipnya. Sehingga dari kita semuanya perlu tinggal menerapkan satu persatu bagaimana sekecil apapun amanah yang kita pegang. Yang kedua kalinya, Ibu tentang masalah KDRT, utamanya adalah memahami konsepsi keluarga. Seperti halnya yang tadi sudah Ibu sampaikan, bahwa keluarga ini yang perlu ditangani dengan merujuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Makanya di pranikah juga perlu kita persiapkan pembekalannya. Kemudian di dalam proses di rumah tangga, di majelis taklim perlu juga senantiasa melakukan juga pencerahan. Tapi bukan hanya pencerahan. Kalau pencerahan itu hanya pas habis majelis taklim selesai. Yang lebih penting lagi itu pendampingan seperti yang ada di Posyandu. Mentoring gitu ya? Iya, mentoring. Posyandu itu melaksanakan pembinaan ibu-ibu, mengevaluasi anak-anak balitanya. Mengevaluasi kalau Posbindu, ibu-ibu dan bapak-bapak mengevaluasi pembinaan para lansia. Kemudian di PKK juga ada yang disebut dengan KBR. Apa itu? Bina remaja, kelompok bina remaja. Jadi pendampingan yang paling penting. Nah, ini tinggal sukseskan saja, Bu. Program-program yang ada di PKK, program-program pembinaan di majelis taklim dengan kegiatan. Ini sekaligus menjawab giroh berarti ya? Iya, saya kira gairah ini pun juga seperti itu. Pendampingan mereka yang berhadapan dengan masalah ekonomi, berhadapan masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu harus ada pendampingan tadi. Di sisi yang lain, saya hanya menambahkan saja tentang masalah IPM. Alhamdulillah, di Kota Depok ini, IPM Kota Depok itu sangat tinggi, melebihi IPM-nya Malaysia sebenarnya. Jadi kita IPM di Kota Depok itu 79. Sementara di Malaysia itu baru 77. Itu baru kota dengan negara. Malah negaranya kita berharap Indonesia, itu bisa mengejar seperti itu. Betul. Kembali Cok, jangan lupa tetap di balik kesuksesan ini ada peran keluarga di dalamnya, dan di dalamnya ada wanita. Ibu, bagaimana ini? Saya malah pengen tertarik yang KDRT itu, kalau boleh ditanggapi, Bu. Iya. Terkait KDRT, kalau itu terjadi, barangkali beberapa hal komponen yang memang untuk menegakkan keluarga sakinah itu ada yang tertinggalkan. Jadi karena keluarga sakinah itu harus dibina, pertama sekali sebelum menikah harus ada pilihan mana yang baik bagi calon suami ataupun calon istri. Kemudian ada persiapan yang matang. Sehingga terkait umpamanya, persiapan matang itu terkait udah memiliki ilmu, kemudian memiliki spiritual tinggi, kemudian memiliki sumber-sumber ekonomi. Bekal lah gitu ya. Bekalan. Memadai. Ya, sehingga di perjalanan pernikahan itu bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak dimungkinkan. Kemudian seperti halnya faham atau memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ini yang sering agak terlupakan. Jadi yang terkait ekonomi, baik, kewajiban Ibu. pada Jadi memang ada suami. dua ya, Bu ya. Ada pilihan, ada persiapan. Pembekalan dan yang baik-baik pilihannya pasti. Baik, kita minta kesimpulan kepada Ustadz. Singkat saja Ustadz kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa kita semuanya harus memiliki optimisme untuk menatap masa depan, baik untuk pribadi kita, kemudian untuk keluarga, untuk negara dan agama kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Segitu disuruhnya singkat. Enggak, kita jadi tahan napas ya. Ternyata Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya sendiri dan tetap butuh kolektabilitas, adanya kebersamaan dan sinergi, jangan lupa Cok. Betul, dan perubahan itu akan menimbulkan keajaiban-keajaiban, dan perubahan hanya terjadi bagi orang-orang yang berani. Sip. Dan ya, Kang? orang yang berani tidak harus selalu bertengger sebagaimana acara ini. Karena kita harus berganti acara. Bener. Kita sampai di sini. Coki yang mau pamitan dulu. Boleh, baik. Tapi saya pengen terima kasih dulu kepada Pusat Majelis Taklim Depok. Ya. Alhamdulillah sudah hadir. Jangan bosan ya Bu ya. Iya Bu. Juga Terima kasih, kepada Bapak grup musik kita. Prabu, Terima kasih. Kepada narasumber Ustadz Nur Mahmudi Ismail, Ustadz Zanur. Ya. Dan kita juga ingin terima kasih sama siapa lagi? Saya lupa bahwasannya hari ini ada 2 nur loh. 2 cahaya. 2 cahaya. 3 lagi. Oh, 3. 3 dong. Itu Koreanya. Oh, iya juga nur, subhanallah. Dan saya Nur Coki juga mengucapkan baik, terima kasih pemirsa TV di mana-mana Anda berada. Mudah-mudahan semua menjadi hikmah dan bahwa tidak ada lagi yang kita bawa berhadapan dengan Allah kecuali takwa kita ya Ustaz ya. Baik Coki, jangan lupa karena seperti biasa pamitnya tuh masih ada kata-kata ilali kok dari saya nih. Silakan. Ini ditunggu oleh pemirsa soalnya. Pasti. Baik, dan saudara kita rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita. Mudah-mudahan perbincangan tadi membawa manfaat untuk kita semua. Ya, amin. Kami berdua dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqafi amanillah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu, menuntun waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Hanya ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku berteduh, tempatku mengadu di dalam doaku. Dan dari